Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di perkuliahan metode kuantitatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya tentang pengambilan sampel. Nah, kita akan memasuki random sampling cara ketiga ya. Yang pertama kemarin dan yang kedua juga sudah kemarin. Lalu ketiga adalah teknik sampling secara rambang proporsional. Nah, jika populasi terdiri dari subpopulasi-subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Nah, adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Artinya, jika teman-teman ingin meneliti tentang pengaruh digital iklan terhadap pembelian produk tertentu di mahasiswa Universitas Kuningan, itu kan populasinya mahasiswa Universitas Kuningan misalkan ya. Lalu ada subpopulasinya siapa per fakultas ya. Lalu dari per fakultas itu per prodi gitu ya. Misalkan FE ada 2 prodi. Nah, teman-teman harus bisa mewakilkan sampel di antara 2 prodi ini secara seimbang gitu ya. Nah, artinya dalam teknik ketiga, teknik secara proporsional itu adalah karena teman-teman nih udah tahu di antara populasi itu ada subpopulasi, ya. Artinya ada sesuatu yang berbeda meskipun sama mahasiswa Uniku, meskipun sama misalkan satu kecamatan, tapi kan ada subpopulasinya yaitu desa, yaitu kampung gitu ya. Itu subpopulasi. Lalu kemudian di Uniku juga sama, ada mahasiswanya sama, dibagi lagi fakultas tertentu, prodi tertentu, maka dari itu yang dinamakan dengan subpopulasi harus berimbang adalah dalam hal pengambilannya, jadi harus mewakili gitu ya. Jika mahasiswa manajemen lebih banyak, maka harus dihitung berapa rasionya. Nah, teknik pengambilannya jika sudah ditentukan jumlahnya bisa secara undian maupun secara sistematis yang awal kemarin kita sudah bahas. Oke? Paham ya untuk teknik sampling secara rambang proporsional. Lalu yang keempat ya, ini yang populer kita sebut stratified sampling atau teknik sampling secara rambang bertingkat. Nah, yang poin pertama, bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampelnya sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Gitu ya. Nah, digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Gitu ya. Nah, sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalkan di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Pastikan karakteristiknya berbeda, mata pelajaran juga berbeda, tingkat kematangan individunya juga berbeda. Nah, kemudian ini bisa juga digunakan untuk meneliti responden ya yang dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki atau perempuan dan lain-lain. Jadi di stratified sampling atau sampling random bertingkat itu lebih spesifik lagi karakteristik individunya. Tentunya jika teman-teman ingin memilih teknik random yang mana, teman-teman harus baca literatur review dan konsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Lalu, keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Nah, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Gitu ya. Jadi, pada kasus tertentu random sampling tidak bisa digunakan karena bisa jadi karena populasinya heterogen gitu ya, kita salah atau keliru dalam memilih sampelnya. Maka dari itu harus dilakukan teknik stratified random sampling. Nah, cara mengambil sampelnya gimana? Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik umum anggota populasi, kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik tersebut. Gitu ya. Lalu yang kedua, setelah ditentukan stratanya, baru dari masing-masing strata diambil sampel yang mewakilinya. Lalu yang ketiga, pengambilan sampel tahap kedua ini biasanya dilakukan dengan cara acak gitu ya, karenanya disebut stratified random sampling. Nah, agar perimbangan sampel dari masing-masing strata memadai, maka dalam teknik ini sering pula dilakukan perimbangan antara jumlah anggota populasi berdasarkan masing-masing strata. Nah, ini lebih spesifik ya dan lebih dianjurkan dibandingkan dengan teknik yang ketiga.
Karena di stratified random sampling ini lebih teratur dan terstruktur dalam penentuan samplingnya. Gitu ya. Terus selanjutnya apabila sampling memperhatikan daerah ya atau sampling area, maka dalam hal ini setiap wilayah harus pula terwakili dalam sampel. Gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita lagi meneliti sampel di kecamatan tapi ada satu desa yang tidak terwakili oleh penelitian kita gitu ya. Kita ambil contoh stratified random sampling. Misalkan kita ingin meneliti dengan populasi 900 orang. Ya, populasi 900 orang itu misalkan mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 di prodi tertentu atau di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, itu harus dibagi menjadi total bagian bagian homogenitasnya. Misalkan kalau kelas dibagi menjadi 3. Ya, grup gelombang 2, grup gelombang 3, gelombang 4 gitu ya, 300, 300, 300. Pilih secara acak untuk 90 orang misalkan. Kalau kita menentukan dari 300 per grup itu bisa diwakili oleh 90 orang. Cara lainnya adalah dengan teknik Nah, cara yang kelima adalah dengan teknik sampling secara cluster gitu ya, atau cluster sampling. Nah, ada kalanya peneliti tidak tahu persis nih karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebut di wilayah yang amat luas gitu ya. Nah, untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Nah, teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling gitu ya. Nah, elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok gitu ya. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas gitu ya. Nah, sampling ini mudah dan murah, tapi kelemahannya tidak efisien dalam ketepatan serta tidak umum gitu ya. Nah, jadi untuk klaster itu kita misalkan dibagi menjadi untuk teknik klaster itu misalkan kita ingin meneliti di satu kecamatan gitu ya. Nah, satu kecamatan itu kita bagi menjadi 5 klaster. Misalkan klaster bagian timur terdiri dari beberapa desa, klaster bagian barat terdiri dari beberapa desa, klaster bagian utara, selatan terdiri dari beberapa desa, dan tengah terdiri dari beberapa desa. Dan kita ambil secara proporsional dari kelima klaster ini. Kelemahannya ini tidak efisien dalam hal ketepatan. Jadi acap kali penelitian ini tidak efisien hasilnya. Biasnya terlalu besar, meskipun di sisi lain ini mudah dan murah gitu ya. Dengan catatan klaster ini untuk wilayah yang sangat luas. Lalu kita akan memasuki model kedua, yang tadi ada 5 model itu adalah turunan dan jenis-jenis dalam random sampling, dan yang jenis kedua adalah non-random sampling gitu ya, atau dengan nama lain purposive sampling atau judgmental sampling gitu ya. Pertama, penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini, mula-mula peneliti harus mengidentifikasi semua karakteristik populasi maupun dengan cara lain dalam mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan populasi. Lalu kemudian setelah itu barulah peneliti menentukan berdasarkan pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian gitu ya. Jadi teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti. Nah, artinya pada non-random sampling, purposive sampling itu di dalam satu populasi kita punya kriteria tertentu siapa yang layak untuk menjadi responden atas penelitian kita gitu ya. Misalkan kita ingin meneliti tentang visi misi perusahaan, ingin mengidentifikasi produksi, itu kan tidak semua bagian divisi ataupun karyawan dari perusahaan itu kita wawancara ya. Kita hanya wawancara CEO-nya, kita hanya wawancara direkturnya, kita hanya wawancara direktur
produksinya, kita wawancara direktur marketingnya gitu ya. Nah, itu dengan kriteria tertentu tersebut seperti itu, yang kriterianya sudah kita miliki dan tentukan, itu yang dinamakan dengan purposive sampling ya, atau sampling bertujuan dengan kriteria tertentu gitu ya, atau judgmental sampling. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Lalu teknik selanjutnya adalah teknik snowball sampling, yaitu penarikan sampel secara bola salju. Nah, apa itu? Proses pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari unit satu dengan unit lain sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak gitu ya. Nah, penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama gitu ya. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua. Dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju ya. Nah, contohnya pertama kita ingin meneliti visi-visi, kita mewawancarai direktur. Dari direktur kita ingin mempelajari teknik marketing yang dimiliki, strateginya seperti apa. Dari direktur kita dialihkan ke kepala divisi marketing. Dari divisi marketing kita ingin lebih spesifik melihat bagaimana sih pengaruh konten video marketingnya. Lanjut diarahkan lagi ke kepala bagian khusus digital marketing content creator. Nah, itu contoh dari snowball sampling. Artinya efek bola salju ya, dari A ke B, dari B ke C, dan harus berurutan gitu ya. Nah, teman-teman harus pahami ini, apalagi dalam bidang manajemen semuanya hampir bisa untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah atau ada kuota di kuota. Yang pertama cirinya adalah teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Gitu ya, jumlah sampelnya harus ditentukan dulu berapa ya, mirip dengan random sampling juga sama, kuota sampelnya harus berapa namun berbeda dalam hal teknik dan tujuannya. Lalu selanjutnya biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Lalu selanjutnya menetapkan banyaknya jatah atau kuota atau kuotum bahasa jamaknya, maka jatah atau kuotum itulah yang dijadikan dasar untuk pengambilan unit sampel yang diperlukan. Nah, anggota populasi manapun yang akan diambil tidak menjadi masalah. Yang penting jumlah kuotum yang sudah ditentukan dapat dipenuhi. Gitu ya. Ini teknik sampling, kuota sampling. Nah, yang keempat ada accidental sampling atau convenience sampling. Yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa aja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studi ya. Nah, misalkan insidental nih, kita mau meneliti tentang jumlah antrian di SPBU tertentu, siapa yang ada di situ diambil ya. Itu dinamakan dengan accidental sampling. Dalam penelitian bisa aja nih terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Nah, bagaimana sih penetapan jumlah sampel? Yang pertama, berapakah besar jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Lalu pertanyaan kedua, apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah sampel? Yang pertama, penetapan jumlah sampel. Ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan jumlah sampel nih bagi teman-teman ya yang nanti rencana penelitiannya ingin ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan manusia untuk diwawancarai. Yang pertama, sejumlah mana homogenitas populasi. Nah, yang pertama, sejauh mana homogenitas populasi, artinya kemiripan populasi. Jika populasinya 100% homogen besar, sampel tak jadi persoalan. Nah, misal ingin menentukan golongan darah. Namun jika populasinya kurang homogen ya, besar sampel harus dipertimbangkan. Apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik? Itu yang harus teman-teman pikirkan. Oke.
Oke, terima kasih untuk teknik pengambilan sampel dari populasi tertentu. Karena kita dibagi menjadi 4 konsentrasi, kita akan bahas di sesi tanya jawab atau di sesi Zoom meeting. Karena agar lebih spesifik dan pemahaman teman-teman lebih sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.